Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ani Lestari dari program Asisten Perawat dan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 keperawatan lansia, yaitu masalah kesehatan jiwa pada lansia. Pengertian: usia lanjut atau proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya. Usia lanjut, penyakit medis, dan berbagai kondisi yang kompleks. 2-3 kali kematian disebabkan penyakit jantung, kanker, dan stroke. Dirawat di rumah sakit lebih dari 3 kali. Berkunjung ke dokter 6-7 kali per tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa lansia, yang pertama kesehatan fisik yang buruk, kedua perpisahan dengan pasangan, ketiga perumahan dan transportasi yang kurang memadai, keempat sumber finansial berkurang, kelima dukungan sosial berkurang, keenam penurunan fungsi seksualitas, ketujuh penurunan aspek psikososial. Faktor psikologis yang menyertai lansia yang pertama penurunan kondisi fisik. Penurunan kondisi fisik seperti semakin tua, semakin jelas perubahan fisik yang terlihat, misalnya energi yang berkurang dan kulit keriput. Yang kedua, perubahan peran sosial di masyarakat. Dengan semakin lanjut usia biasanya, lansia akan melepaskan diri dari kehidupan sosialnya dengan keterbatasan yang dimilikinya. Adapun perbedaan penyakit lansia dan dewasa muda, A. Etiologi. Pada lanjut usia, asal dari dalam tersembunyi atau multiple atau kronik. Pada usia muda, eksogen jelas, nyata, tunggal, dan spesifik. B. Awitan gejala. Pada usia lanjut, insidius atau kronik. Pada usia muda, jelas florid atau jelas sekali. Yang ke C. Perjalanan penyakit. Pada usia lanjut, kronik, progresif, menyebabkan cacat lama, lebih rentan terhadap penyakit. Pada usia muda, self-limiting atau sembuh sendiri, dan memberi kekebalan. D. Variasi individual. Pada usia lanjut, besar, aneka ragam bentuk. Pada usia muda, kecil. Adapun gangguan kesehatan jiwa yang sering muncul pada lansia, yang pertama budak, yaitu pendengaran yang sudah tidak berfungsi. Yang kedua bungkuk, yaitu tidak dapat lagi berdiri dengan tegak. C. Yang ketiga boyok, yaitu sering merasa nyeri di bagian punggung. Yang keempat bingung, akal atau pikiran seseorang sudah mulai menurun. Yang kelima buyutan, yaitu seseorang yang kerap mengalami tangan gemetar. Tujuan perawatan jiwa pada lansia yang pertama membantu memahami adanya perubahan pada lansia. Yang kedua, mempertahankan dan memelihara kesehatan pada lansia. Yang ketiga, motivasi yang menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Yang keempat, mengembalikan kemampuan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, mempercepat penyembuhan penyakit. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu kehidupan untuk mencapai kebahagiaan keluarga dan masyarakat. Penyebab gangguan jiwa pada lansia yang pertama, depresi. Depresi ialah emosi yang cukup buruk bagi penderita individu ataupun kelompok. Yang kedua, gangguan kecemasan mencakup beberapa bentuk dan patologis. Selanjutnya, gangguan tidur, keadaan di mana penderita sulit untuk tidur yaitu gelisah. Yang keempat, sering melamun, di mana gangguan ini disebabkan oleh pikiran atau permasalahan yang dipikirkan oleh lansia. Yang kelima, halusinasi, tidak sadar antara kenyataan. Terapi kognitif pada lansia yang pertama, dilakukan terapi dengan puzzle, yaitu dengan cara mengajak mereka bermain puzzle untuk melatih organ otak. Yang ke B, terapi teka-teki dengan cara bermain materi atau teka-teki yang terdapat dari apa saja. Yang ketiga, terapi bermain catur. Tujuan permainan ini adalah untuk menyegar daya ingat serta melatih otak. Yang keempat, terapi belajar untuk menghilangkan rasa jenuh, bosan, dan juga mengisi waktu luang. Yang kelima, terapi dengan keterampilan, yaitu dengan cara membuat keterampilan yang bertujuan meningkatkan daya ingat. Dan yang terakhir, terapi bermain tebak-tebakan. Permainan ini dapat meningkatkan daya ingat, memori, juga menjaga perasaan menjadi lebih tenang dan juga kreatif. Sekian penjelasan tentang keperawatan lansia, masalah kejiwaan pada lansia dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada kesalahan kata mohon dimaklumi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.